Oke, tadi kita udah ngebahas use effect bentuk pertama ya, yang dia itu jalan setiap selesai render, baik jalan komponennya ke render pertama kali atau mount, ataupun ketika komponennya menerima update state ataupun update props ya, dia akan jalan lagi. Nah, kita akan coba lihat bentuk selanjutnya adalah eh use effect dengan dependencies-nya itu adalah array kosong. Nah, ini akan menjadi menarik ketika nanti kita coba sandingkan ya antara bentuk pertama dan bentuk kedua gitu. Nah, sekarang kita akan coba balik lagi ke file app.jsx-nya. Di sini aku akan coba untuk bikin efek lagi. Bentuk efek kedua, use effect dengan empty array dependencies. Oke. Nah, di sini kita coba bikin use effect-nya dulu. Eh, use effect dah. Nah, jadi selain kita bisa kasih callback di parameter pertama efeknya, di parameter kedua efeknya itu kita bisa kasih eh, sebuah array. Nah, array ini di sini bisa kita letakin dependencies-nya. Dependencies itu apa? Dependencies itu adalah variabel-variabel yang akan nanti nyebabin efeknya itu eh, berjalan lagi ketika nilai variabelnya berubah. Nah, tapi di bentuk kedua ini kita akan coba untuk kasih si dependencies-nya ini sebuah array kosong dulu aja gitu ya. Nanti untuk dependencies yang dengan ada isinya gitu ya, nanti kita akan coba di video selanjutnya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat konsolok lagi. Di sini efek bentuk kedua. Nah, lalu kita save. Oke, sini aku akan coba balik ke browser. Terus aku akan coba refresh halamannya. Oke, di sini kalau kita lihat konsoloknya, efek bentuk pertama, efek bentuk kedua, ada ya. Berarti dua-duanya bisa kita simpulin, efek bentuk pertama dan kedua ini jalan ketika halamannya dirender untuk pertama kali. Atau halamannya baru terbuka gitu ya, untuk pertama kali. Nah, di sini apa yang terjadi sih kalau misalnya kita pencet tombol count-nya? Kalau yang efek bentuk pertama mungkin sudah jelas bahwa dia akan jalan lagi setelah selesai render gitu ya. Jadi kalau efek bentuk pertama ini udah jelas banget bahwa dia akan selalu jalan setelah selesai render. Mau yang render pertama kali atau render ketika ada update. Nah, cuma untuk yang efek bentuk kedua ini, kita akan coba lihat apakah dia akan jalan lagi atau enggak. Nah, kita coba pencet tombol count-nya. Nah, ternyata tombol count-nya ini ketika dipencet, dia hanya eh, memunculkan konsolok gitu ya untuk efek bentuk pertama. Jadi efek bentuk kedua ini tidak jalan lagi ketika ada perubahan state atau ketika si komponennya ini melakukan update atau render lagi. Jadi di sini bisa kita simpulin bahwa ternyata efek bentuk kedua ini adalah dia hanya akan jalan ketika selesai render pertama. Ketika ada render selanjutnya, tidak akan jalan lagi. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, oke. Berarti kalau kita coba refresh lagi gitu ya. Nah, jalan nih efek pertama dan kedua sama-sama jalan ketika halamannya dibuka. Tapi begitu kita pencet tombol count, pencet, 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 hanya efek bentuk pertama yang akan jalan lagi. Bentuk kedua nggak akan jalan lagi karena dia hanya akan jalan ketika render pertama kali dijalanin gitu ya. Atau komponennya pertama kali di render gitu. Nah, di sini teman-teman bisa terapkan si efek bentuk kedua ini. Contoh use case-nya, contoh untuk misalnya mengambil data dari server. Itu cocok untuk pakai efek bentuk kedua. Karena biasanya kita cukup sekali aja gitu ya ngambil data dari server untuk nampilin datanya di halaman kita.
Selanjutnya mungkin nanti akan ada interaksi lainnya gitu ya. Gitu. Jadi efek bentuk kedua ini bisa kita pakai untuk nanti lakuin fetching data dari server. Karena dia jalannya sekali aja ketika halamannya pertama kali di render. Seperti itu. Dari Kang Ajat ada tanggapan dulu mungkin? Ini dengan menambahkan dependensi secara behavior langsung berubah ya Pak ya. Kalau kita Betul. lihat, kalau kita bandingkan dengan efek bentuk pertama gitu. Gitu. Tapi ini ya cukup signifikan lah berubahnya ya. Yang satu akan selalu di-trigger, sedangkan yang satu lagi, yang kedua ini di-triggernya pertama kali doang gitu. Nah, kalau untuk implementasinya tuh real case-nya untuk apa Pak? Untuk yang bentuk kedua ini Nah, biasanya. oke. Nah, yang bentuk kedua ini contoh real case-nya biasanya dipakai untuk kayak fetching data gitu ya. Misalnya kalian mau nampilin suatu data ketika halamannya dibuka, macam-macam ya. Misalnya kalian bikin sebuah aplikasi bioskop gitu ya. Ketika halaman Hmm. bioskopnya dibuka pertama kali mau nampilin nih, misalnya film-film apa aja sih yang lagi happening di bioskop tuh gitu ya. Atau Hmm. bisa jadi mau nampilin data-data lain kayak misalnya promo-promo yang ada di bioskopnya tuh ada apa aja. Kayak gitu Hmm. sih. Oke, berarti intinya kalau kita ada kebutuhan di aplikasi kita gitu kan, tapi itu hanya di awal doang, nah maka gunakanlah efek yang bentuk kedua ini ya Pak ya. Betul banget. Kalau kita butuh data cuma di awal doang gitu ya. Kebutuhan ketika halamannya dibuka butuh data. Nah, bisa pakai efek bentuk kedua ini gitu ya. Oke, oke. Noted, Oke, noted. Aman. oke, sip.